Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dari mata kuliah morfologi tumbuhan, kita akan masuk ke dalam morfologi akar. Dengan dipelajarinya morfologi ini, morfologi kita akan mempelajari yaitu organ penyusun dari suatu tumbuhan. Nah, tujuannya apa? Dengan mempelajari kegiatan ini, kalian mampu menjelaskan masing-masing organ pada tumbuhan beserta fungsi yang dijalankannya dalam tumbuhan. Lalu yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan struktur jaringan pada masing-masing organ dan perannya dalam menunjang fungsi organ. Nah, untuk membahas organ tumbuhan ini, kita mulai dari organ tumbuhan akar yang pertama kali tumbuh keluar dari biji. Tubuh tumbuh-tumbuhan terdiri dari atas 3 bagian pokok, yaitu akar atau istilahnya radik, batang atau istilahnya kaulis, dan daun atau istilahnya folium. Ketiga organ tersebut merupakan organ vegetatif. Sedangkan bagian lain yang ada pada tumbuhan seperti bunga, buah, itu adalah hasil dari metamorfosis dari ketiga bagian pokok tersebut, termasuk umbi maupun rizoma itu adalah hasil metamorfosis dari ketiga bagian organ tumbuhan. Kita masuk ke organ yang pertama, yaitu akar. Akar itu adalah bagian atau organ tumbuhan yang umumnya terletak di dalam tanah. Jika kita lihat pada jenis tumbuhan dikotil maupun monokotil, akar kedua jenis tumbuhan itu berbeda, di mana untuk tumbuhan dikotil, akar yang tumbuh membentuk akar tunggang, dan tumbuhan monokotil, akar yang tumbuh membentuk akar serabut. Daerah ujung akar baik dikotil maupun monokotil dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra sehingga jaringan meristem yang ada di ujung akar itu akan aman, terlindung dari kerusakan karena gesekan di dalam tanah. Akar dikotil dan monokotil jika telah dewasa akan memiliki susunan yang secara umum terdiri atas dari bagian epidermis, kortek, endodermis, dan silinder pusat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam organ dari akar, nanti kita akan melihat akar itu atau organ akar itu tersusun dari jaringan apa saja. Fungsi akar secara umum yaitu sebagai alat penyerap baik air, oksigen, dan garam-garam mineral dari dalam tanah, menguatkan posisi tanaman di atas tanah, menjadikan sebagai alat penyimpanan cadangan makanan, dan kenapa akar itu selalu bercabang? Tujuannya adalah untuk memperluas area bernapas. Berikut ini adalah gambar dari akar, di mana pada gambar ini menunjukkan adalah akar tunggang. Kalau kita lihat di sini ada akar yang ukurannya paling besar dan panjang, yaitu disebut dengan batang akar atau akar pokok. Nah, batang akar ini kalau kita lihat dia bercabang-cabang yang cabangnya itu keluar dari batang akar atau akar pokok. Nah, kita lihat pada ujung akar, baik pada batang akar ataupun cabang-cabangnya, di ujungnya itu memiliki zona meristematik atau zona pemanjangan, sehingga akar itu kenapa dia bisa bertambah panjang. Dan ujungnya dilindungi oleh tudung akar, supaya ujung akar tidak rusak pada saat dia bergesekan dengan tanah. Korteks. Letak korteks berada di bawah epidermis dan menempati sebagian besar dari akar tumbuhan. Di dalamnya terlihat sel-sel yang tidak tersusun rapat sehingga memiliki ruang antar sel yang memanjang di sepanjang akar.
Nah, jaringan pembangun korteks sebagian besar adalah parenkim. Kemarin kita sudah membahas parenkim. Dan sel korteks yang di dekat epidermis biasanya mempunyai suberin atau materi gabus yang melapisi dinding sel tumbuhan. Endodermis. Endodermis itu adalah lapisan ketiga setelah lapisan epidermis dan korteks. Jadi paling luar itu epidermis, setelah epidermis korteks, dan lebih dalam lagi itu adalah endodermis. Endodermis tersusun atas sel yang berbentuk kotak yang posisinya rapat tanpa menyisakan ruang antar sel. Dan sel endodermis juga mengalami penebalan dinding sel dengan penambahan materi suberin atau gabus. Jadi endodermis itu dia mengalami penebalan. Kenapa dia bisa menebal? Karena ada pembentukan zat gabus. Nah, selama sel endodermis itu mengalami penebalan, maka zat gabus pun akan senantiasa bertambah sehingga membentuk suatu pita yang disebut dengan pita kapsari. Nah, pita kapsari inilah yang berfungsi mencegah air masuk melintasi dinding sel, tetapi air dapat masuk melalui endodermis yang dindingnya tidak menebal atau yang disebut dengan sel penerus. Bagian lebih dalam lagi dari akar yaitu silinder pusat atau stel, yaitu bagian terdalam dari akar. Ada tepat di sebelah dalam endodermis. Silinder pusat tersusun atas aneka jaringan, yaitu jaringan periskel atau perikandium, xilem, phloem, dan empelur. Periskel atau perikandium merupakan lapisan terluar silinder pusat, di mana pada perkembangan selanjutnya, sel-sel periskel ini akan berubah menjadi jaringan meristem. Setelah sel-sel tersebut membelah ke arah luar dan membentuk cabang akar, oleh karena pembentukan cabang akar dimulai dari silinder pusat, yaitu pada lapisan periskel, maka pertumbuhan cabang akar bersifat endogen atau pertumbuhan dari dalam ke arah luar. Jadi di sini Ibu jelaskan kembali bahwa sebelah dalam setelah endodermis itu ada silinder pusat. Nah, di silinder pusat itu ada apa? Ada periskel, xilem, phloem, dan empelur. Nah, periskel di sini pada perkembangan selanjutnya, periskel ini akan berubah menjadi meristem. Nah, karena dia berubah menjadi meristem, maka lama-lama itu akan menghasilkan cabang akar, ya, di mana cabang akarnya itu pertumbuhannya dari arah dalam ke arah luar, sehingga pertumbuhan cabang akar itu disebut dengan endogen karena dari dalam ke. Dan berikut ini adalah penampang melintang baik dari akar monokotil ataupun dikotil, ya, dengan penampakan seperti ini, ya. Keduanya mempunyai epidermis, korteks, lalu endodermis, periskel, empelur, xilem maupun, ya. Dan ini kalau kita perbesar penampakan silinder pusat pada akar tanaman dikotil seperti ini. Nah, akar. Bagaimanakah sifat akar? Akar itu selalu mempunyai arah tumbuh ke pusat bumi atau geotrop atau menuju ke air yang disebut dengan hidrotrop dan meninggalkan udara atau cahaya. Tidak berbuku, tidak beruas, dan tidak mendukung daun. Artinya dari akar tidak keluar daun. Warna akar tidak hijau, biasanya keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Dan yang mengalami pertumbuhan itu adalah ujungnya. Bentuk akar umumnya meruncing, sehingga dia lebih mudah untuk menembus ke dalam tanah.
Tugas akar. Tugas akar di sini tadi sudah kita bahas hampir sama dengan fungsinya, yaitu bisa memperkuat berdirinya tumbuhan. Lalu bisa menyerap air dan makanan yang terlarut di dalam air dan tanah, ataupun mengangkut air dan makanan ke tempat yang memerlukan, dan sebagai tempat penyimpanan makanan. Bagian-bagian akar meliputi ada yang disebut dengan leher akar atau pangkal akar, atau istilahnya kolum, batang akar, atau yang disebut dengan radix primaria, dikenal juga sebagai akar pokok, lalu cabang akar atau radix lateralis, serabut akar atau fibrilla, rambut akar atau pilus, ujung akar atau apex, dan tudung akar atau kalitra. Di sini Ibu akan jelaskan kembali bahwa yang akar yang dimaksud dengan pangkal akar atau leher akar itu adalah daerah akar yang berbatasan dengan permukaan tanah atau yang berbatasan dengan pangkal batang. Lalu dari pangkal akar itu akan membujur ke bawah dengan ukuran akar yang umumnya adalah lebih besar. Nah, lebih besar dan panjang itulah yang disebut dengan batang akar atau radix primaria atau akar pokok. Lalu dari batang akar, ya, dari batang akar itu akan keluar cabang akar yang ukurannya lebih kecil dari batang akar yang disebut dengan cabang akar atau radix lateralis. Dari radix lateralis itu bisa mengeluarkan cabang lagi, ya, cabang lagi yang disebut dengan rambut akar, ya. Jadi ada cabangnya lagi nanti disebut dengan filus, dan di ujung akar ini yang disebut dengan apex, dan di ujung akar inilah terdapat kalitra atau tudung akar. Batang akar ini, ya, atau radix primaria biasanya itu adalah akar yang berasal dari akar lembaga atau calon akar yang pertama kali keluar dari lembaga atau misal dari kecambah atau individu baru. Bagaimanakah sistem perakaran pada tumbuhan? Sistem perakaran, kalau kita lihat, itu adalah ada dua jenis, yaitu sistem akar tunggang dan sistem akar serabut. Bagaimanakah perbedaan antara kedua sistem perakaran tersebut? Yang pertama, sistem akar tunggang, yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang, menjadi akar yang lebih kecil. Akar pokok yang berasal dari akar lembaga itu yang disebut dengan akar tunggang atau radix primaria. Yang tadi pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa akar tunggang itu selalu memiliki batang akar atau akar pokok yang ukurannya lebih besar, dan cabang-cabangnya itu memiliki akar yang ukurannya lebih kecil dan keluar dari batang akar atau akar pokok. Lalu kalau akar serabut yaitu jika akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang lebih kurang sama besar dan semuanya keluar dari pangkal akar. Akar ini bukan keluar berasal dari calon akar yang asli, sehingga disebut juga sebagai akar liar. Bentuknya seperti serabut sehingga dikatakan akar serabut. Hal ini bisa kita lihat pada tanaman padi dan kelapa. Jadi kalau kita melihat dari definisi kedua sistem perakaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam akar serabut, akar lembaganya dalam perkembangannya itu mati. Dan cabang akar pada akar serabut keluarnya dari pangkal akar.
cabang akar dari akar serabut memiliki ukuran yang sama besar atau mungkin lebih atau uh, sama besar atau mungkin lebih besar daripada akar pokok. Nah, karena bentuknya seperti serabut, maka dikatakanlah akar serabut. Sedangkan kalau akar tunggang, ya, akar pokoknya itu bisa tumbuh terus. Artinya dia dalam perkembangannya tidak mati, sehingga akar pokok atau batang akar pada akar tunggang akan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan cabang-cabangnya. Nah, cabang akarnya itu keluar dari pangkal akar dengan ukuran yang lebih. Cabang akarnya itu keluar dari batang akar yang ukurannya lebih kecil. Nah, akar tunggang sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang, dan akar dua, akar tunggang yang memiliki banyak cabang. Akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang, dan kalaupun dia memiliki cabang, biasanya cabang-cabang ini terdiri dari akar-akar yang halus dan berbentuk serabut saja. Bisa kita lihat pada wortel yang berbentuk wortel itu adalah akar yang berbentuk tombak. Kenapa? Karena pangkalnya besar, meruncing ke ujung dengan serabut akar sebagai percabangannya. Nah, kisah yang berbentuk tombak ini bisa kita lihat pada lobak dan wortel, di mana kalau kita lihat baik di lobak maupun wortel itu suka ada rambut-rambut halus. Nah, rambut halus itulah yang disebut dengan percabangan dari akar tunggang, dan rambut halusnya itu tidak banyak, sehingga dia dikatakan akar tunggang yang tidak bercabang. Lalu yang kedua, yang berbentuk gasing itu bisa kita lihat pada bengkuang. Bengkuang juga kenapa dikatakan kategori akar tunggang yang tidak bercabang? Karena bengkuang berasal dari diferensiasi akar, ya, kemudian dengan bentuk pangkal akar yang besar, membulat, akar serabut sebagai cabang hanya berada pada ujung yang sempit meruncing. Jadi kalau kita lihat di bengkuang, memang cabang-cabang akarnya itu hanya ada pada ujung yang sempit dan meruncing. Lalu akar tunggang yang tidak bercabang ataupun sedikit bercabang, ada yang berbentuk benang. Nah, ini kita temukan jika akar tunggangnya kecil dan panjang seperti akar serabut saja dan sedikit sekali bercabang. Ini adalah contoh gambar dari dari akar tunggang yang tidak bercabang ataupun sedikit bercabang. Nah, ini bengkuang yang bentuknya seperti gangsing. Kita lihat di sini rambut halusnya hanya ada pada ujung yang sempit dan meruncing. Lalu sebelahnya itu adalah wortel. Wortel ini adalah akar yang berbentuk seperti tombak, di mana di sini kita lihat ada rambut-rambut halusnya, dan yang di atas ini adalah kratot yang bentuknya akarnya itu panjang seperti benang, akar tunggang seperti itu. Lalu yang kedua, akar tunggang yang bercabang. Artinya cabangnya itu memang jelas terlihat dan banyak. Biasanya akar tunggang seperti itu berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah dengan cabang yang banyak, dan cabang-cabangnya itu bisa bercabang lagi sehingga bisa memberikan kekuatan yang besar pada batang dan daerah perakaran akan semakin luas. Ini biasanya terdapat pada pohon yang ditanam dari biji. Lalu akar. Akar pada sistem akar serabut, kalau kita lihat, ternyata ada akar yang menyusun akar serabutnya itu kecil-kecil seperti benang. Kita lihat pada padi, lalu ada akar serabut yang teksturnya kaku, keras, dan cukup
besar seperti tambang, bisa kita lihat pada akar kelapa dan akar serabut yang besar-besar, hampir sebesar lengan, di mana masing-masing tidak banyak memperlihatkan percabangan, yaitu bisa kita lihat pada pohon pandan. Akar, tadi sudah kita bahas bahwa akar itu mempunyai tugas sebagai alat transport, sebagai penyimpan makanan, ataupun memperkuat berdirinya tumbuhan. Tetapi ternyata akar-akar juga mempunyai tugas dan sifat khusus. Contohnya apa? Ada akar yang disebut dengan akar udara atau akar gantung. Akar ini keluar dari bagian atas tanah, menggantung di udara, dan tumbuh ke arah tanah. Jadi kenapa dia disebut akar udara atau akar gantung? Karena memang tumbuhnya menggantung atau bergantung pada tingginya tempat. Maka akar gantung biasanya ukurannya panjang. Bisa kita lihat pada anggrek kalajengking ataupun beringin. Lalu ada yang disebut dengan akar penggerek atau penghisap, yaitu akar yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan yang hidup sebagai parasit dan berguna menyerap air maupun makanan dari inangnya. Contohnya benalu. Jadi memang ada tumbuhan yang memang hidupnya menempel pada tumbuhan lain dan disitulah akarnya yang berfungsi sebagai alat penghisap atau penyerap, sehingga dikatakan akarnya itu disebut akar penghisap atau akar penggerek. Lalu ada akar pelekat. Akar pelekat itu adalah akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya. Hal ini bisa kita lihat pada lada dan sirih. Nah, kenapa sih di sirih atau di lada ada akar pelekat? Jadi, kalau kita lihat pada lada atau sirih, nah, buku-bukunya itu pada batangnya itu, ya, batang itu kan berbuku dan berluas. Dari buku-bukunya itu akan keluar akar, ya, dan akarnya itu yang berfungsi untuk menempel pada penunjangnya sehingga pohon lada itu atau sirih itu bisa memanjat. Lalu ada akar banir. Akar banir itu adalah akar yang berbentuk seperti papan yang diletakkan miring untuk memperkokoh berdirinya batang pohon yang tinggi besar. Contohnya pada sukun. Nah, ini adalah gambar yang bisa kalian perhatikan, yaitu ada akar pelekat. Kita lihat pada ini adalah sirih, di mana akar-akarnya itu yang melekat atau yang menempel pada batang pohon lain supaya dia bisa memanjat, supaya dia bisa naik ke atas. Dan yang ini adalah akar penghisap, ya. Nah, akar penghisap, nah ini kita lihat biasanya di hutan, ya. Nah, ini contohnya adalah benalu atau lorantus, ya. Dan yang bawah ini adalah akar banir yang bentuknya seperti papan. Nah, ini kita lihat ini akarnya cukup besar, sehingga kenapa? Karena memang tumbuhannya besar, sehingga fungsinya adalah untuk memperkuat berdirinya tumbuhan. Lalu ada akar pembelit. Nah, akar pembelit itu beda dengan akar pelekat. Nah, kalau akar pembelit itu adalah akar yang fungsinya untuk memanjat, tetapi dengan memeluk penunjangnya. Contohnya pada vanili. Nah, jadi kalau akar pembelit, tumbuhan itu bisa memanjat, bisa naik ke atas dengan cara memeluk. Jadi akarnya itu yang memeluk si penunjangnya. Lalu ada akar napas. Nah, akar napas itu adalah cabang akar yang tumbuh tegak lurus ke atas hingga muncul dari permukaan tanah atau air di tempat tumbuhnya tumbuhan. Nah, akar tersebut biasanya memiliki banyak lubang atau celah untuk jalan masuknya udara untuk pernapasan. Contohnya adalah pada tumbuhan kayu api.
Lalu yang terakhir itu adalah ada akar lutut. Akar lutut itu adalah bagian akar yang tumbuh ke atas, kemudian membengkok lagi masuk ke dalam tanah. Nah, karena itulah disebut sebagai akar lutut, karena seperti lutut yang dibengkokkan. Contohnya pada pohon tanjung. Ini mungkin bisa kita lihat bagaimana penampakan dari akar pembelit dan akar napas. Nah, akar pembelit di sini ya, jadi akarnya yang memeluk penunjangnya supaya dia bisa naik ke atas, dan akar napas kita lihat dia akarnya sampai menembus ya ke atas permukaan, sehingga dia mempunyai lubang yang tujuannya adalah untuk bernapas tumbuhan. Dan ini adalah akar ya. Dan terima kasih, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kedua, yaitu mengenai morfologi akar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.